Apa persamaan NerdWallet, Healthline, Dogfood Advisor, dan PC Part Picker? Semuanya adalah situs web pemasaran afiliasi yang sangat menguntungkan yang menghasilkan uang tanpa menjual produk atau berurusan dengan klien. Dan bagian terbaiknya adalah Anda juga bisa melakukan ini. Kebanyakan orang pun tidak pernah memulai karena mereka pikir itu terlalu rumit atau terlalu terlambat. Sementara itu, yang lain diam-diam membangun situs web sederhana yang menghasilkan pendapatan setiap bulan. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara membangun situs web afiliasi Anda sendiri dari awal. Bahkan jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya, kita akan membahas bagaimana cara kerja pemasaran afiliasi dan bagaimana Anda benar-benar bisa menghasilkan uang darinya, cara memilih niche yang menguntungkan namun tidak terlalu kompetitif, cara membuat situs web pemasaran afiliasi yang sederhana, namun efektif menggunakan WordPress, cara mengoptimalkan situs web Anda untuk pencarian Google, cara membuat dan menerbitkan konten yang menghasilkan uang melalui tautan afiliasi, serta cara efektif meningkatkan trafik dan pendapatan situs web Anda seiring waktu. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki situs web afiliasi yang sepenuhnya berfungsi dan siap menghasilkan uang. Dan jika Anda merasa sudah ketinggalan, tetaplah di sini. Saya akan tunjukkan alasannya. Sekarang ada lebih banyak peluang dari sebelumnya. Tapi pertama, mari kita bahas bagaimana situs afiliasi menghasilkan uang dan mengapa beberapa di antaranya bisa meraup 7 digit atau lebih setiap bulan. Karena setelah Anda memahami modelnya, Anda bisa mulai menggunakan teknik yang persis sama yang membuat situs afiliasi teratas begitu sukses. Jadi apa itu pemasaran afiliasi? Pemasaran afiliasi adalah cara menghasilkan uang secara online dengan merekomendasikan produk atau layanan. Anda tidak perlu menangani inventaris atau layanan pelanggan, Anda hanya membagikan tautan khusus. Jika seseorang mengklik tautan itu dan membeli sesuatu, Anda akan mendapatkan komisi. Situs seperti NerdWallet dan Part Picker melakukan ini dalam skala besar dengan membantu orang membandingkan pilihan dan memilih produk yang tepat. Mari kita lihat beberapa situs afiliasi yang sukses dan apa yang bisa Anda pelajari dari masing-masing saat memilih niche Anda sendiri. NerdWallet adalah situs keuangan pribadi yang menghasilkan lebih dari 697 juta pada tahun 2024. Sebagian besar melalui tautan afiliasi. Ketika pengguna mendaftar kartu kredit atau pinjaman melalui panduan mereka, NerdWallet mendapatkan komisi. Yang membuatnya begitu kuat adalah nilai yang diberikan di awal. Alat seperti kalkulator dan kuis yang membantu pengguna membuat keputusan cerdas didukung oleh riset mendalam. Mereka menang di niche dengan tingkat kepercayaan dan pembayaran tinggi dengan menggabungkan transparansi dan konten yang berfokus pada pembeli serta didorong oleh SEO. Healthline adalah salah satu situs kesehatan teratas di internet yang menautkan ke suplemen, perlengkapan kebugaran, dan produk kesehatan. Setiap artikel ditinjau oleh profesional medis, yang membantu mereka meraih peringkat di bidang di mana kepercayaan adalah segalanya. Namun, yang benar-benar membedakan mereka adalah strukturnya. Konten mereka mengikuti format yang jelas. Memberi edukasi terlebih dahulu, baru kemudian merekomendasikan. Itu membangun kredibilitas, meningkatkan SEO, dan membuat tautan afiliasi tetap halus dan membantu, bukan terkesan menjual. Dogfood Advisor menunjukkan betapa efektifnya sebuah niche yang sempit. Mereka fokus pada satu hal, yaitu makanan anjing, dan mengulasnya dengan transparansi dan kedalaman. Mereka menargetkan kata kunci dengan niat tinggi seperti makanan terbaik untuk anjing senior dan menggunakan daftar email recall makanan anjing untuk membangun kepercayaan serta memperluas audiens mereka di luar lalu lintas pencarian. Dan PC Part Picker adalah situs afiliasi yang mengutamakan alat. Situs ini membantu pengguna merakit PC custom. Cek kompatibilitas komponen, lacak harga, dan telusuri rakitan pilihan untuk berbagai anggaran. Kepercayaan dibangun dengan menyelesaikan masalah nyata sebelum meminta klik. Ketika pengguna siap untuk membeli, mereka diarahkan ke situs mitra melalui tautan afiliasi. Ini adalah contoh sempurna bagaimana nilai, kegunaan, dan fitur komunitas dapat menghasilkan konversi. Jadi apa kesamaan yang dimiliki oleh situs-situs sukses ini? Mereka fokus pada niche yang jelas dengan niat beli yang kuat, mengedepankan nilai nyata, dan membangun kepercayaan sebelum hal lain. Bahkan sebelum meminta klik. Konten mereka terstruktur dengan baik, ramah SEO, dan selalu membantu, sehingga dapat meraih peringkat tinggi dan menghasilkan konversi secara konsisten dari waktu ke waktu. Lalu, apa yang salah dilakukan oleh situs-situs yang kurang berhasil? Mereka terlalu luas, menerbitkan konten yang umum atau asal-asalan, melewatkan dasar-dasar SEO, dan mencoba menjual terlalu cepat tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang jelas atau membangun kepercayaan. Kuncinya adalah, ada formula yang bisa diulang,
dan Anda bisa mengikutinya untuk situs web Anda sendiri. Jadi sekarang Anda tahu bagaimana situs afiliasi menghasilkan uang dan mengapa beberapa bisa meraup jutaan per bulan, sementara yang lain kesulitan mendapatkan trafik. Jika Anda ingin situs afiliasi Anda benar-benar menghasilkan uang, Anda harus memulainya dengan niche yang tepat. Namun kebanyakan pemula salah dalam hal ini. Jadi, bagaimana cara memilih niche Anda? Saya Yaknawa menunjukkan secara persis bagaimana menemukan peluang yang menguntungkan dengan menggunakan contoh mikro niche yang nyata. Anda akan belajar cara menemukan produk dengan persaingan rendah dan permintaan tinggi. Dan pada akhirnya, Anda akan memiliki niche Anda sendiri. Tapi sebelum itu, apa sebenarnya yang membuat sebuah niche menjadi menguntungkan? Niche yang menguntungkan biasanya memenuhi 3 kriteria. Pertama, niat membeli. Anda ingin membuat konten untuk orang-orang yang memang sudah berniat membeli. Pencarian seperti kamera terbaik untuk pemula YouTube atau kipas portabel sunyi untuk ruangan kecil menunjukkan adanya niat komersial. Ini menandakan seseorang sedang aktif membandingkan produk dan siap untuk membeli. Kedua, potensi penghasilan. Beberapa produk memberikan bayaran jauh lebih besar dibanding yang lain. Alat digital seperti perangkat lunak seringkali menawarkan komisi 20 hingga 50%, kadang-kadang berulang. Sementara itu, produk fisik mungkin hanya menawarkan pembayaran satu kali sebesar 3 hingga 15%. Itu bukan berarti produk fisik itu buruk, tapi hal ini perlu dipertimbangkan. Ketiga, volume pencarian yang cukup. Anda tidak perlu jutaan pengunjung seperti NerdWallet, tapi harus ada minat yang konsisten pada topik Anda. Tetap di sini, karena nanti di video ini, saya akan tunjukkan cara cepat menemukan topik dengan volume pencarian tinggi dan persaingan rendah. Mari kita lihat 3 jenis niche afiliasi dengan contoh nyata, agar Anda bisa melihat apa saja yang mungkin dilakukan. Pertama, produk digital. Misalnya niche Anda adalah editing video untuk pemula. Anda bisa merekomendasikan software editing, alat pembuat thumbnail, atau bahkan kursus online. Banyak dari produk ini memberikan komisi yang sangat baik, terutama jika mereka menawarkan komisi bulanan. TechRadar sebenarnya punya panduan hebat yang membandingkan alat editing terbaik untuk pemula. Selanjutnya, produk fisik. Ambil contoh niche seperti perlengkapan camping untuk pendaki solo. Anda akan mengulas barang-barang seperti bangku lipat, kompor mini, dan alas tidur yang ringkas. Komisi per penjualan mungkin lebih kecil, tapi ada banyak sekali trafik pencarian dan orang-orang sudah siap untuk membeli. Hungry Part Picker adalah contoh situs yang melakukan hal ini dengan sangat baik. Terakhir, niche berbasis layanan. Ini salah satunya. Aplikasi terapi virtual untuk kecemasan. Platform seperti BetterHelp atau Talkspace sering membayar lebih dari $100 untuk setiap pendaftaran. Dan situs seperti Psych Central membuat ulasan mendalam yang sangat bagus peringkatnya di Google, karena informatif dan dapat dipercaya. Jadi bagaimana sebenarnya Anda mengetahui apakah seorang-orang mencari niche Anda? Mulailah dengan cara sederhana. Ketik ide Anda di Google dan lihat apa yang muncul di fitur autocomplete. Jika Anda melihat frasa seperti terbaik, ulasan, atau produk versus produk, itu pertanda bagus. Itu berarti orang-orang sedang membandingkan pilihan dan kemungkinan besar ingin membeli sesuatu. Anda juga bisa memeriksa Google Trends untuk melihat apakah minat pada topik Anda stabil, meningkat, atau mulai menurun. Dan jika Anda ingin informasi yang lebih detail, alat seperti SEMrush akan menunjukkan dengan tepat berapa banyak orang yang mencari topik tersebut setiap bulan, seberapa ketat persaingannya, dan apakah pencarian itu berasal dari orang-orang yang siap membeli atau tidak. Cukup cari tanda-tanda bahwa orang-orang benar-benar mencari dan berusaha memecahkan suatu masalah. Itu sih yang Anda butuhkan untuk memulai. Oke, luangkan waktu sebentar dan catat beberapa topik yang benar-benar Anda minati. Jangan stres untuk membuatnya sempurna. Cukup pikirkan hal-hal yang kamu sukai, barang yang kamu gunakan, atau topik yang sudah sedikit kamu ketahui. Sekarang, disinilah bagian serunya. Alih-alih menebak ide mana yang benar-benar bisa menghasilkan uang, saya membuat alat gratis bernama Niche Finder Workbook yang akan melakukan pekerjaan beratnya untukmu. Alat ini memeriksa setiap ide menggunakan data nyata, seperti tren pencarian Google, maksud kata kunci, dan potensi penghasilan. Kamu hanya perlu mengisinya. Dan alat ini akan memberimu skor pribadi yang mengurutkan topik-topikmu serta menunjukkan niche mana yang punya potensi terbesar. Alat ini sangat ramah untuk pemula, hanya butuh beberapa menit, dan membantumu melewati proses menebak-nebak. Tautan untuk workbook tersebut ada di deskripsi. Dan jika kamu ingin bantuan menggunakannya, saya juga sudah membuat video panduan lengkap yang membimbingmu langkah demi langkah. Jadi setelah kamu menemukan ide niche yang menguntungkan, yang benar-benar dicari orang, dan punya potensi penghasilan yang kuat, itu artinya saatnya mewujudkan ide tersebut.
Sekarang, mari kita bahas langkah demi langkah cara membangun website afiliasi kamu yang sebenarnya. Kamu akan mendapatkan hosting, menginstal WordPress, memilih tema, dan situsmu akan online hanya dalam beberapa menit. Dan tetap di sini karena saya akan menunjukkan trik sederhana untuk melewati sebagian besar pekerjaan desain tanpa perlu menyewa siapapun. Kita menggunakan Hostinger dan WordPress karena ini adalah salah satu cara termudah dan paling terjangkau untuk membangun website sungguhan tanpa perlu tahu cara coding. Hostinger memberikan semua yang kamu butuhkan di satu tempat. Mulai dari domain website, kecepatan loading yang tinggi, hingga dukungan yang andal dengan harga yang sangat cocok untuk pemula. WordPress memungkinkan kamu mengontrol penuh situsmu dan membuatnya sangat mudah untuk menulis posting blog, menambahkan tautan, serta menyesuaikan tampilan situs hanya dengan beberapa klik saja. Jadi jika Anda menginginkan sesuatu yang sederhana, fleksibel, dan dirancang untuk berkembang, kombinasi ini adalah salah satu cara terbaik untuk memulai situs web afiliasi. Kunjungi Hostinger menggunakan tautan dalam deskripsi di bawah. Dengan menggunakan tautan kami, Anda akan mendapatkan diskon tambahan 10% dari harga normal. Saat Anda di sana, klik klaim kesepakatan. Lalu pilih paket. Saya merekomendasikan paket bisnis karena Anda mendapatkan pencadangan situs web harian, batas pengunjung lebih tinggi daripada paket premium, dan CDN. Klik pilih paket. Halaman berikutnya akan meminta Anda untuk memilih periode. Saya sarankan memilih setidaknya 12 bulan karena itu akan memberi Anda domain gratis. Jangka waktu yang lebih panjang juga akan memberi Anda diskon yang jauh lebih besar. Pilih istilah Anda dan kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya, ikuti petunjuk untuk memasukkan informasi pembayaran Anda. Setelah Anda melakukan pembayaran, Anda akan masuk ke alur kerja pendaftaran Hostinger. Untuk halo, untuk siapa situs web ini? Pilih opsi yang relevan lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan apakah Anda ingin membuat atau memigrasi situs web? Klik buat situs web lalu klik berikutnya. Untuk bagaimana Anda ingin membangun situs web Anda? Klik WordPress, lalu klik berikutnya. Selanjutnya, Anda perlu membuat detail login untuk WordPress. Perhatikan bahwa ini adalah nama pengguna dan login yang terpisah dari kredensial Hostinger Anda. Jadi, silakan atur email dan kata sandi untuk akun WordPress Anda di sini. Untuk pertanyaan bagaimana Anda ingin membangun situs web Anda, klik situs kosong. Lalu ambil nama domain Anda. Saya merekomendasikan menggunakan .com domain karena mudah diingat. Jadi silakan ketik nama domain yang Anda suka untuk melihat apakah tersedia. Dan Anda lihat nama saya tersedia di sini. Jadi saya akan langsung mengkliknya dan saya mendapatkan domain gratis ini untuk tahun pertama. Setelah Anda memilih domain Anda, klik berikutnya. Silakan lanjutkan dan daftarkan domain Anda dengan mengikuti petunjuknya. Untuk pertanyaan, di mana lokasi audiens target Anda? Jika Anda memilih paket bisnis, ini tidak terlalu penting karena CDN akan mendistribusikan situs web Anda ke server di seluruh dunia. Namun untuk paket premium, hal ini lebih penting. Jadi, pilihlah pusat data yang paling dekat dengan tempat tinggal audiens Anda, lalu klik Install WordPress. Setelah WordPress terinstall, Anda akan diarahkan ke dashboard WordPress. Sebelum melanjutkan dan melakukan hal lain, silakan buka email Anda terlebih dahulu. Anda seharusnya menerima 2 email dari Hostinger. Satu email untuk memverifikasi alamat email Anda, dan satu lagi untuk memverifikasi alamat email Anda untuk domain Anda. Buka kedua email tersebut, klik tautan verifikasi, dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses verifikasi. Setelah selesai, tutup tab tambahan dan kembali ke dashboard WordPress Anda. Jadi, percaya atau tidak, situs web Anda sudah aktif. Buka tab baru lalu kunjungi domain Anda. Saya akui tampilannya memang belum menarik, tapi setidaknya sudah ada. Inilah situs webnya, sudah aktif dan online di internet. Sekarang sebelum kita lanjut, saya perlu menjelaskan bahwa ada 2 cara untuk masuk ke WordPress dan mengakses dashboard. Salah satunya adalah dengan mengunjungi domain Anda. Lalu di akhir.com, tambahkan wp-admin untuk masuk ke admin WordPress. Dan Anda akan diarahkan ke halaman ini, di mana Anda bisa masuk menggunakan username dan password WordPress yang Anda buat sebelumnya saat proses onboarding di Hostinger. Sebagai alternatif, Anda bisa masuk ke Hostinger dan login ke dashboard di sana, lalu dari sini Anda bisa pergi ke bagian website dan klik WordPress admin di samping situs web Anda. Saatnya memberikan tampilan bersih dan profesional pada situs Anda. Untuk melakukannya, kita akan menginstal plugin gratis yang memungkinkan kita memilih dari puluhan template situs web yang dirancang profesional. Ini menghemat waktu mendesain dan langsung memberikan fondasi kuat untuk situs Anda. Pergi ke menu plugins di bilah navigasi kiri. Plugin WordPress itu seperti aplikasi untuk situs web Anda.
mereka menambahkan fitur atau alat baru tanpa perlu melakukan coding apapun. Misalnya, beberapa plugin membantu situs Anda memuat lebih cepat, yang lain membantu SEO, dan ada juga yang memudahkan Anda mengelola link afiliasi. Anda bisa menambah atau menghapusnya sesuai kebutuhan untuk menyesuaikan cara kerja situs Anda. Kita akan mulai dengan menambahkan plugin yang memungkinkan kita untuk memulai desain situs web kita dengan menggunakan template blog profesional. Di bagian atas halaman, klik tambahkan plugin baru. Di sini, cari template permulaan. Dan yang ini yang kita inginkan, template pemula, template Elementor, dan template WordPress. Klik install sekarang. Ini akan memakan waktu beberapa saat. Lalu klik tombol aktifkan. Kembali ke halaman plugin, di bawah template pemula, klik mulai. Sekarang, cari gaya template yang cocok untuk Anda. Perlu dicatat, beberapa di antaranya gratis dan beberapa memerlukan pembayaran tambahan yang ditandai dengan label premium. Untuk demo kita akan pergi ke kategori blog, lalu pilih travel blog. Dan kita akan memilih yang ini yang bernama travel blog. Selanjutnya, Anda akan diminta di sisi kiri untuk membuat beberapa pilihan desain, dimulai dengan logo situs Anda. Jika Anda belum memiliki logo, kunjungi logo.com. Ini gratis, mudah digunakan, dan memberikan puluhan desain yang rapi berdasarkan gaya merek Anda. Cukup jawab beberapa pertanyaan, pilih opsi favorit Anda, dan unduh semua yang Anda butuhkan dari brand kit. Saya sudah menaruh tautan ke logo.com di deskripsi video di bawah. Untuk situs web ini, saya menggunakan logo.com untuk membuat logo saya. Jadi sekarang saya akan mengunggahnya. Silakan klik unggah file di sini dan unggah logo Anda. Saya sarankan menggunakan logo dalam format PNG dengan latar belakang transparan, seperti ini. Berikutnya, tambahkan beberapa teks alt. Semua teks adalah apa yang muncul di perangkat saat gambar tidak dapat dimuat. Ini juga berguna untuk menavigasi situs bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan aksesibilitas ekstra. Saya sarankan cukup cantumkan nama situsnya. Saya akan melakukan hal yang sama untuk judul gambar. Klik pilih dan logo telah dipilih. Berikutnya pilih pasangan font. Saya akan menggunakan yang pertama ini untuk demo, tapi Anda bisa menggulir dan melihat opsi font lainnya. Selanjutnya, pilih palet warna. Coba satu persatu, lihat mana yang sesuai dengan gaya Anda, dan saya akan memilih style 9 di sini. Setelah selesai membuat pilihan desain awal, klik lanjutkan. Untuk fitur situs ini, silakan gunakan saja opsi default di sini. Page Builder, formulir kontak, serta email dan SMTP situs web. Kita tidak membutuhkan fitur-fitur lain ini untuk saat ini. Klik lanjutkan. Untuk halaman OK, hanya satu langkah terakhir, di bagian ceritakan sedikit tentang diri Anda, silakan masukkan informasi Anda. Di bawah opsi lanjutan, untuk install dan aktifkan, minta tema Anda, biarkan ini tetap aktif. Dan untuk data bersama yang tidak sensitif, ini adalah pilihan pribadi apakah Anda ingin membiarkannya aktif atau menonaktifkannya. Ini membantu pengembang membuat template dan produk lebih baik dengan membagikan data tidak sensitif. Tapi saya akan membiarkannya aktif karena saya ingin membantu pengembang. Setelah Anda membuat semua pilihan, centang kotak, saya mengerti, ayo, mulai. Lalu klik kirim dan bangun situs web saya. Proses membangun situs akan memakan waktu sebentar. Dan setelah selesai, klik lihat situs web Anda. Situs akan terbuka di tab baru, dan Anda bisa melihat pratinjau website yang sudah siap digunakan. Silakan cek dan lihat hasilnya. Gulir ke bawah dan jelajahi. Dan ketika Anda sudah selesai, tutup tab tersebut dan kembali ke dashboard Anda. Anda bisa menggunakan tombol kunjungi dashboard untuk melakukannya. Selanjutnya, mari kita matikan caching untuk sementara waktu. Caching adalah cara menyimpan data situs web secara sementara untuk mempercepat waktu muat, tetapi sebaiknya dimatikan saat membangun situs WordPress, agar Anda dapat melihat perubahan secara real-time, bukan versi lama yang tersimpan. Untuk melakukannya, di sisi kiri, klik plugin. Lalu, di bawah Lightspeed Cache, klik nonaktifkan. Dan itu saja yang perlu Anda lakukan untuk saat ini. Sekarang kita akan menginstal Rank Math. Rank Math adalah plugin SEO gratis yang membantu situs web Anda muncul di Google. Ini memberi Anda daftar periksa yang mudah pada setiap posting blog, sehingga Anda tahu apa yang harus diperbaiki untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik. Bahkan jika Anda belum pernah melakukan SEO sebelumnya, perhitungan peringkat memudahkan untuk mengikuti praktik terbaik dan mendapatkan lebih banyak lalu lintas. Jika Anda belum ada di sini, buka halaman plugin, lalu di bagian atas, klik tambahkan plugin baru. Lalu cari Rank Math. Pilih yang ini, peringkat matematika, SEO, AI, alat SEO untuk mendominasi peringkat SEO. Klik install, lalu klik aktifkan.
Selanjutnya, klik tombol Big Blue Connect Your Account. Di bagian bawah halaman login ini, klik Daftar sekarang. Lalu gunakan metode pembuatan akun pilihan Anda. Saya akan menggunakan alamat email saya. Lalu klik Daftar. Selanjutnya, klik OK, aktifkan sekarang. RankMath sekarang akan memandu kita melalui formulir orientasi singkat. Untuk tab memulai ini, klik Mudah, lalu gulir ke bawah dan tekan Mulai Wizard. Di sini, jika Anda memiliki situs baru, Anda tidak memiliki data dari keduanya, jadi Anda bisa klik lewati Jangan Impor sekarang. Selanjutnya, akan diminta beberapa informasi tentang situs Anda. Jadi saya akan mengatakan bahwa ini adalah blog pribadi. Ya, itu yang paling masuk akal. Itu memang namanya, tapi saya sebenarnya akan melakukan ini saja. Nama alternatif situs web bisa berupa akronim jika Anda memilikinya. Saya akan membiarkan ini kosong. Untuk nama pribadi atau organisasi ini bisa sama saja. Logo saya sudah otomatis diambil dari situs web, tapi perhatikan bahwa disarankan menggunakan gambar persegi yang lebih disukai oleh mesin pencari. Jadi di sini, saya sarankan mengunggah versi persegi dari logo Anda dengan latar belakang warna solid. Untuk menambahkannya, klik Tambah atau Unggah File. Lalu pergi ke kiri atas dan klik Unggah File. Pilih File. Lalu pilih gambar persegi, seperti ini dalam kasus saya. Berikan judul dan teks alt, seperti logo kita sebelumnya, lalu klik Gunakan sebagai file. Itu dia. Hal terakhir yang kita perlukan adalah gambar berbagi sosial default. Gambar berbagi sosial adalah gambar yang muncul saat blog Anda dibagikan di media sosial atau di beberapa aplikasi perpesanan. Ukuran gambar yang disarankan adalah 1200 pixel x 630 pixel. Jika Anda belum memiliki gambar seperti ini yang siap digunakan, saya sarankan menggunakan Canva untuk membuatnya dari logo Anda. Saya akan memandu Anda cara melakukannya dengan sangat cepat. Pertama, buka Canva di tab baru. Anda bisa sampai ke sana dengan cepat dengan mengklik tautan di deskripsi di bawah ini. Lalu masuk atau daftar. Saya sudah punya akun, jadi saya akan langsung masuk saja. Kemudian, saat Anda berada di dashboard Canva, klik Buat Desain. Kemudian, di sisi kiri, pilih ukuran custom, lalu ketik dimensi yang kita perlukan. Untuk gambar berbagi sosial, ukurannya harus 1200 pixel dengan 630 pixel. Dan Anda akan melihat di sini, Facebook Post adalah opsi yang disarankan. Pada dasarnya itu hal yang sama, jadi kita bisa mengekliknya. Lalu tambahkan saja logo Anda. Di sisi kiri, klik unggahan. Dan tambahkan logo Anda dengan latar belakang transparan. Tarik ke dalam, klik posisi, lalu Anda dapat mengucapkan tengah dan tengah untuk meletakkannya tepat di tengah. Anda mungkin perlu mengubah ukuran ini untuk logo Anda. Kalau begitu, mari kita cari gambar untuk diletakkan di belakangnya. Di sisi kiri, klik Element. Dan ini adalah blok perjalanan, jadi mari tambahkan gambar pantai. Saya akan mencari pantai. Dan kami punya beberapa gambar keren di sini untuk foto. Saya akan menggunakan yang ini. Saya mengubah ukurannya agar memenuhi bingkai. Lalu saya akan klik posisi, kemudian klik ke belakang untuk meletakkannya di belakang logo. Selanjutnya, kontras di sini kurang bagus, jadi saya akan klik pada gambar dan klik edit. Lalu di sisi kiri, klik sesuaikan, dan saya akan mengurangi kecerahan agar gambar ini lebih cocok berada di belakang logo. Saya juga ingin membuat logo saya lebih menonjol sedikit. Jadi ada satu trik yang bisa kamu gunakan. Di bawah elemen, cari sesuatu seperti persegi panjang. Tambahkan sebuah bentuk, lalu saya akan menyeretnya ke seluruh gambar. Saya akan klik lingkaran di atas sini untuk mengubah warna persegi panjang menjadi warna dari foto. Seperti biru muda ini terlihat bagus di sini. Lalu di bagian atas pada toolbar, klik transparansi dan kurangi transparansinya ke tingkat yang terlihat bagus. Lalu pada posisi, kirim ke belakang untuk meletakkannya di belakang logo, dan kemudian saya bisa menyesuaikan transparansi lebih lanjut untuk melihat di mana kontrasnya terlihat paling baik. Dan menurut saya, di sekitar situ, memberikan tampilan yang bagus secara keseluruhan dan membuat logo ini benar-benar menonjol. Hal terakhir yang akan saya lakukan di sini adalah menambahkan bayangan pada logo agar semakin menonjol dari latar belakang. Klik pada logo, klik edit, lalu gulir ke bawah ke efek, dan klik bayangan, dan dari sini saya akan memilih drop shadow. Dari sini, gulir ke bawah di sisi kiri, dan Anda bisa bermain-main dengan pengaturannya untuk melihat mana yang paling cocok untuk gambar dan logo Anda. Menurut saya,
Efek bayangan seperti ini sangat cocok untuk logo ini dan memberikan kesan terangkat dari latar belakang. Penyesuaian terakhir adalah saya akan menambah ukuran logo lagi, lalu klik posisi dan pusatkan kembali. Bagus! Sekarang kita memiliki gambar berbagi sosial. Jadi saya akan ke kanan atas, beri nama, lalu klik bagikan di kanan atas. Lalu unduh PNG, lalu klik unduh. Saya pun akan melanjutkan dan menaruhnya dalam satu folder bersama semua aset logo saya yang lain, jadi saya siap untuk langkah selanjutnya. Besar. Silakan tutup Canva dan kembali ke panduan pengaturan matematika peringkat. Di sini, klik tambah atau unggah file, lalu unggah gambar berbagi sosial Anda. Sekali lagi, tambahkan beberapa teks alt dan judul, lalu klik gunakan sebagai file. Besar. Di bagian bawah halaman, klik simpan and lanjutkan. Sekarang kita perlu menyiapkan Analytics. Klik hubungkan layanan Google. Lalu pilih akun Anda. Klik lanjutkan. Centang kotak untuk pilih semua. Dan gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Pastikan situs Anda dipilih pada menu drop-down. Jika tidak langsung muncul, mungkin butuh waktu beberapa detik untuk muncul. Di bagian analitik di bawah, untuk properti, klik menu tarik turun. Lalu klik buat properti GA4 baru. Halaman tersebut akan menanyakan apakah Anda yakin. Silakan lanjutkan dan klik OK. Dan kemudian aktifkan install kode analitik. Gulir ke bawah dan klik simpan dan lanjutkan. Bagus, Rank Math mengatakan situs Anda sudah siap. Jadi, gulir ke bawah dan klik kembali ke dashboard. Kita akan dibawa ke dashboard Rank Math SEO di WordPress. Gulir ke bawah ke sitemap, pastikan sudah diaktifkan, lalu klik pengaturan. Kemudian aktifkan sertakan gambar unggulan. Dan klik simpan perubahan. Kerja bagus! Sekarang Rank Math sudah sepenuhnya diatur dan siap digunakan. Sekarang inti dari affiliate blogging adalah membuat konten yang bermanfaat yang muncul ketika orang mencari solusi secara online. Untuk membantu mesin pencari seperti Google mengenali situs Anda sebagai situs yang terpercaya dan merekomendasikannya kepada orang lain, kita akan memperbarui beberapa pengaturan penting di WordPress. Penyesuaian kecil ini membantu situs Anda terlihat lebih profesional dan ramah mesin pencari sejak awal. Jadi pertama, mari kita perbarui identitas situs. Di dashboard WordPress, pergi ke sisi kiri dan klik pengaturan, lalu umum. Atur judul situs Anda sesuai dengan nama blog Anda. Tulis tagline singkat yang menjelaskan tentang apa blog Anda. Satu kalimat saja sudah cukup. Sesuatu seperti ini sudah cukup. Selanjutnya, unggah ikon situs. Ini juga disebut favicon. Ini adalah gambar kecil yang muncul di tab browser dan bilah bookmark. WordPress merekomendasikan gambar persegi dengan ukuran minimal 512 x 512 pixel. Jika Anda membuat logo di logo.com, Anda bisa mengunduh favicon atau monogram dari brand kit Anda. Atau, jika Anda sudah memiliki logo tetapi tidak memiliki favicon, Anda dapat mengubahnya menjadi favicon menggunakan favicon.io. Anda bahkan dapat membuat ikon sederhana menggunakan teks atau emoji. Pastikan gambarnya berbentuk persegi. Saya akan mengunggah monogram. Anda mungkin diminta untuk memotong gambar free, tetapi jika gambar sudah berbentuk persegi, Anda tidak perlu melakukannya. Anda tinggal mengeklik pangkas gambar. Itu dia. Sekarang, Anda dapat melihat seperti apa tampilan ikon situs tersebut. Gulir ke bawah dan klik simpan perubahan di bagian bawah halaman. Selanjutnya, mari kita atur profil penulis Anda. Di sidebar kiri, buka pengguna lalu profil. Gulir ke bawah dan di bawah nama panggilan. Ketik nama yang ingin Anda tampilkan di postingan Anda. Kemudian, pada menu drop-down tepat di bawahnya, atur nama panggilan tersebut sebagai nama tampilan Anda. Nama ini akan muncul sebagai nama penulis di postingan blog Anda. Jadi pilihlah sesuatu yang nyaman Anda bagikan secara publik. Selanjutnya, gulir ke bawah ke bagian Rank Math SEO di profil Anda. Tambahkan profil Twitter, Facebook, dan profil lain yang Anda miliki. Kemudian tulis bio penulis singkat. 3-5 kalimat sudah sempurna. Berikut beberapa tips untuk ini. Fokuslah pada siapa diri Anda, keterkaitan Anda dengan topik, atau bagaimana Anda membantu pembaca. Buatlah tetap santai dan tidak terlalu formal. Jika Anda butuh bantuan menulisnya, gunakan prompt ini dengan ChatGPT. Saya membutuhkan bio 3-5 kalimat tentang diri saya untuk blog saya tentang isi topik yang kosong. Tanyakan beberapa pertanyaan untuk memperjelas, lalu tulis versi singkat yang bisa saya gunakan. Saya akan segera menempelkan bio yang sudah saya tulis sebelumnya.
Selanjutnya, mari kita isi kolom SEO penulis di Rank Math. Gulir ke bagian paling bawah Rank Math. Lalu, untuk kata kunci fokus Anda, cukup gunakan nama penulis Anda. Ikuti daftar periksa di Rank Math dan perbaiki item apapun yang bertanda X merah. Tanda X merah saya menunjukkan bahwa kata kunci fokus tidak ditemukan di deskripsi meta SEO saya, jadi saya akan menggulir ke atas dan menambahkannya ke informasi biografi saya. Dan selesai. Sekarang saya sudah mendapatkan tanda centang hijau. Selanjutnya, klik Edit Snippet untuk menyesuaikan judul meta dan deskripsi yang akan muncul di Google Search untuk profil Anda. Di bagian Edit Snippet, tautan permanen, permalink, default menggunakan alamat email Anda sebagai URL. Ubah ini menjadi nama yang benar-benar ingin Anda tampilkan untuk halaman penulis Anda. Selanjutnya, gulir ke atas ke bagian foto profil. WordPress menggunakan Gravatar untuk mengelola foto profil. Di tab baru, buka halaman pendaftaran Gravatar dengan email yang sama yang Anda gunakan untuk akun WordPress Anda. Ikuti petunjuk untuk melakukan pengaturan, masukkan nama Anda, lalu unggah gambar. Saya akan menggunakan foto kepala saya ini. Sesuaikan gambar sesuai kebutuhan dan setelah selesai, klik tombol selesai di kanan atas. Gravatar akan memerlukan waktu sebentar untuk memuat dan akan meminta Anda untuk mengklaim domain, yang bisa Anda lakukan jika mau, tapi saya akan klik lakukan nanti. Jika Anda mau, silakan perbarui semua detail di Gravatar, tapi untuk saya akan melewati ini dulu. Saya hanya ingin gambarnya muncul. Jadi saya akan klik tidak sekarang, dan selesai. Tutup semua tab tambahan Anda, termasuk Gravatar, dan akhirnya, ketika Anda menyegarkan halaman, gambar profil Anda akan muncul di sini. Gulir ke bagian bawah profil Anda dan klik tombol perbarui profil. Saya ingin menunjukkan bahwa jika Anda perlu mengganti kata sandi, Anda juga bisa melakukannya di halaman ini. Anda dapat menemukannya tepat di bawah foto profil Anda di bagian manajemen akun. Jadi sekarang situs web Anda sudah online dengan hosting, WordPress terpasang, dan tema profesional. Itu adalah pencapaian besar. Anda telah mengambil langkah nyata pertama menuju membangun situs afiliasi yang benar-benar bisa menghasilkan uang untuk Anda. Sekarang, disinilah situs Anda mulai terlihat seperti bisnis sungguhan, bukan sekadar template. Karena dalam dunia affiliate marketing, kepercayaan dan desain berjalan beriringan. Itulah yang mengubah klik menjadi komisi. Jadi selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memperbarui tampilan dan nuansa situs Anda, mulai dari tata letak, warna, gambar, dan lainnya, agar situs tersebut terasa lebih seperti milik Anda. Tapi sebelum kita mulai mengklik ke sana kemari, mari kita buat struktur situs sederhana agar Anda tahu persis halaman apa saja yang Anda butuhkan. Setiap website yang baik dimulai dengan struktur yang jelas dan sederhana. Dan untuk affiliate marketing, Anda sebenarnya hanya membutuhkan beberapa halaman kunci untuk memulai. Pertama, halaman utama Anda. Ini adalah pintu depan Anda. Halaman ini memperkenalkan merek Anda dan mengarahkan orang ke konten Anda yang paling bermanfaat. Selanjutnya, blog Anda. Disinilah artikel-artikel Anda berada. Setiap postingan yang Anda tulis membantu mendatangkan trafik dari Google dan membangun kepercayaan. Berikutnya, Anda memiliki halaman tentang. Halaman ini memberitahu pengunjung siapa Anda dan mengapa mereka harus mendengarkan Anda. Buatlah sederhana dan jujur. Terakhir, halaman kontak. Halaman ini bisa saja berupa halaman sederhana agar orang bisa menghubungi Anda jika diperlukan. Seiring perkembangan Anda juga bisa menambahkan halaman sumber daya atau newsletter, tapi ini saja sudah cukup untuk memulai. Anggap saja ini seperti cetak biru situs Anda. Jadi, ketika kita mulai menyesuaikan tampilan semuanya, kita tahu persis apa yang sedang kita kerjakan. Sekarang, setelah Anda memahami struktur dasar situs web affiliate marketing, mari kita sesuaikan situsnya. Template Anda sudah memiliki gaya bawaan, tapi disinilah Anda bisa memperbarui logo, merek, warna, atau tipografi Anda. Pergi ke menu tampilan di sisi kiri dan klik Sesuaikan. Di sini, Anda bisa melakukan perubahan pada berbagai elemen. Di situs Anda menggunakan sidebar sebelah kiri. Misalnya, kita bisa menggunakan pembuat header untuk mengubah judul situs dan logo, serta mengatur menu utama dan memperbarui tautan sosial. Saya sebenarnya akan menyembunyikan tautan sosial ini karena saya tidak ingin menampilkannya di situs saya. Saya akan kembali. Anda bisa klik pada global untuk menyesuaikan warna, tipografi, gaya tombol, dan lainnya. Dan terakhir, Anda bisa mengakses Footer Builder. Di sini Anda bisa memperbarui tautan sosial, logo, informasi hak cipta, dan teks lainnya. Untuk situs saya akan kembali menyembunyikan tautan sosialnya. Untuk memperbarui teks di footer, klik pada bagian tersebut lalu perbarui teks di sidebar sebelah kiri.
Atau, jika Anda ingin menghapusnya, Anda dapat mengeklik 3 titik untuk memperluas menu dan kemudian klik hapus. Untuk mengganti logo, klik logo di pratinjau. Lalu pada bilah sisi kiri, klik tombol untuk menggantinya. Lalu unggah gambar atau logo pengganti Anda sendiri. Jangan lupa menambahkan teks alt dan judul. Berikutnya, Anda mungkin perlu memperbarui ukuran logo di footer. Di bilah sisi kiri, klik edit gambar. Kemudian, di bawah pengaturan tampilan, gunakan menu tarik turun ukuran untuk mengubah ukuran logo. Saya juga menyarankan untuk mengatur logo footer Anda agar terhubung ke beranda. Di samping tautkan ke, klik menu tarik turun lalu pilih URL khusus. Lalu, masukkan domain Anda. Itu adalah teknik navigasi umum bagi orang untuk dapat mengklik logo situs dan kembali ke beranda. Setelah Anda selesai mengedit logo, klik perbarui. Saat Anda melakukan pengeditan, perubahan akan langsung muncul di pratinjau. Setelah semuanya selesai, klik publikasikan di pojok kiri atas, lalu klik X di pojok kiri atas untuk kembali ke dashboard WordPress. Untuk menambah atau memperbarui halaman seperti tentang atau kontak dari dashboard, di sisi kiri, buka halaman, lalu di bagian atas, klik tambah halaman baru. Beri judul pada halaman tersebut. Ini sangat penting untuk SEO. Kita akan menamai halaman ini kontak karena nanti kita akan membutuhkan halaman kontak. Untuk menambahkan elemen ke halaman Anda yang disebut blog di WordPress, klik tombol plus di pojok kiri atas. Lalu tambahkan blog Anda dengan mengkliknya. Simpan progres Anda kapan saja dengan mengklik tombol simpan draft di bagian atas. Lalu klik pratinjau untuk melihat seperti apa tampilan halaman Anda. Saya akan menutup tab ini. Setiap kali Anda selesai membuat suntingan, klik terbitkan di kanan atas untuk menayangkannya. Perhatikan bahwa Anda tidak melihat logo atau footer Anda di editor. Itu normal. Editor hanya menampilkan bagian antara header dan footer. Header dan footer dianggap sebagai elemen global. Untuk menghapus halaman, Anda dapat melakukannya dari editor halaman di bilah sisi kanan dan klik tombol pindahkan ke sampah. Kami akan tetap menggunakan halaman ini saja, jadi saya tidak akan mengekliknya. Anda juga dapat menghapus halaman dari dashboard utama. Kita akan kembali ke dashboard dengan mengklik logo di kiri atas. Dan kemudian, di sini di pengelola halaman, arahkan kursor ke judul halaman yang ingin Anda hapus. Dalam kasus kami, saya akan menghapus halaman tujuan ini. Lalu klik sampah. Untuk menghapus halaman secara permanen, buka tab sampah di bagian atas, lalu klik kosongkan sampah. Untuk mengelola halaman yang muncul di menu situs Anda, di bilah sisi kiri, buka tampilan, lalu menu. Untuk menambahkan halaman, centang pada bagian halaman, lalu klik tambahkan ke menu. Anda akan melihatnya muncul di struktur menu di sebelah kanan. Jika halaman Anda tidak muncul dalam daftar di sebelah kiri, pastikan halaman tersebut diterbitkan terlebih dahulu. Untuk menghapus halaman dari menu, klik panah drop-down di sebelahnya, di bawah struktur menu, lalu klik hapus. Untuk mengubah urutan item, seret ke atas atau ke bawah, atau gunakan tautan pindahkan. Klik simpan menu untuk menerapkan perubahan Anda. Jika Anda ingin melihat perubahan saat Anda membuatnya, ada satu cara lain untuk mengelola menu Anda. Klik kelola dengan pratinjau langsung di kiri atas untuk membuka editor visual. Dari sana, Anda dapat mengklik menu utama untuk memperluas dan mengelola halaman di sini. Sekarang, mari kita perbarui teks, tukar gambar, dan sesuaikan tombol menggunakan WordPress Block Editor. Untuk mengedit halaman, buka halaman, arahkan kursor ke halaman yang ingin Anda edit. Dalam kasus kita akan mulai dengan halaman beranda, lalu klik edit. Untuk mengedit teks, klik pada teks manapun yang ingin Anda ubah dan cukup mulai mengetik seperti di pengolah kata. Gunakan toolbar mengambang untuk melakukan perubahan format seperti menebalkan teks atau menambahkan tautan. Selanjutnya, mari kita bekerja dengan gambar. Ada 2 jenis gambar. Gambar biasa mudah untuk diubah. Cukup klik gambar tersebut, lalu di sidebar kanan, klik ganti gambar, kemudian unggah atau pilih gambar baru. Jenis kedua adalah gambar latar belakang atau gambar yang tertanam, yaitu gambar yang menjadi bagian dari tata letak. Untuk mengganti gambar ini, klik pada bagian atau blok yang mengelilingi gambar tersebut. Di sidebar kanan, temukan bagian gambar latar belakang. Bagian ini mungkin berada di bawah menu gaya, lalu klik ganti gambar. Sekali lagi, Anda bisa mengunggah gambar sendiri atau mencari gambar stok menggunakan tab di bagian atas halaman pilih gambar.
Anda dapat melakukan penyesuaian tambahan pada gambar menggunakan pengaturan di sidebar kanan. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan gradasi overlay pada gambar ini agar kontras dengan teks menjadi lebih baik. Untuk memperbarui tombol, klik pada tombol lalu ketik untuk memperbarui teksnya. Beberapa tombol dapat Anda atur tujuannya dengan mengklik tombol tersebut, lalu menggunakan tombol tautan di toolbar. Jenis lainnya, seperti tombol ini dari template ini, Anda klik lalu gunakan sidebar kanan untuk mengatur tautannya. Untuk tautan yang Anda atur melalui sidebar kanan, Anda dapat menautkan ke halaman tertentu dengan menuliskan garis miring ke depan, lalu slug URL untuk halaman yang ingin Anda tautkan. Dalam kasus saya akan menautkan tombol ini ke halaman blog. Untuk jenis tombol lainnya, saat Anda mengklik ikon tautan di toolbar mengambang, Anda cukup mengetik nama halaman yang ingin Anda tautkan, lalu memilihnya dari daftar. Untuk menambahkan konten baru ke halaman Anda, klik tombol plus di kiri atas. Dari sini, Anda dapat menambahkan blok individual seperti teks, gambar, tombol, dan sebagainya. Atau, Anda juga bisa menambahkan pola. Pola adalah tata letak yang sudah dibuat sebelumnya, seperti bagian tentang kami atau ajakan bertindak. Klik bagian tersebut untuk menambahkannya. Untuk menghapus sebuah bagian, klik wadah blok lalu tekan tombol backspace atau delete. Sebagai alternatif, Anda bisa mengklik 3 titik di toolbar mengambang lalu klik hapus. Berikut sebuah tips. Gunakan tampilan daftar di kiri atas yang ditandai dengan 3 garis untuk melihat garis besar penuh halaman Anda. Ini sangat membantu untuk menavigasi tata letak yang kompleks. Sekarang setelah Anda tahu cara mengubah struktur situs dan konten halaman Anda, berikut cara memperbarui setiap halaman utama dari template kami untuk pemasaran afiliasi. Mari kita mulai dengan halaman beranda. Untuk judul utama Anda, pastikan Anda memiliki kalimat singkat yang jelas. Ini milik saya, jelajahi Eropa bersamaku. Untuk subjudul, jelaskan untuk siapa situs ini dan apa yang akan mereka temukan di sini. Untuk tombol ajakan bertindak, tautkan ke blog Anda atau halaman yang paling bermanfaat. Hapus tombol-tombol yang tidak diperlukan. Untuk gambar latar belakang, ganti dengan sesuatu yang relevan dengan niche Anda. Cobalah bereksperimen dengan mengubah posisi dan perataan elemen-elemen Anda di halaman. Sebagai contoh, saya ingin menempatkan teks dan tombol saya di tengah halaman ini. Untuk melakukan ini, pertama-tama saya akan memilih kontainernya. Saya akan mengklik elemen yang ingin saya ubah, lalu saya bisa naik ke bagian kiri ini dan memilih blok induk, yaitu kontainernya. Selanjutnya, saya akan membuka pengaturan dengan mengklik tombol sidebar di sini. Anda bisa melihat bahwa kontainer telah diatur dengan lebar khusus sebesar 50% dari viewport. Saya ingin membukanya menjadi 100, agar teks ini bisa melebar ke seluruh lebar halaman. Selanjutnya, saya akan memilih elemennya, lalu di bagian umum di sisi kanan, saya akan klik konten dan ubah perataannya menjadi tengah. Selanjutnya, saya akan mengatur tombol agar berada di tengah dengan mengkliknya, lalu di toolbar mengambang, pilih rata tengah. Untuk bagian postingan terbaru di beranda, perbarui teksnya agar relevan dan sesuai dengan merek Anda. Kemudian, untuk semua bagian tambahan di halaman, pertahankan yang sesuai dengan merek Anda dan hapus sisanya. Setelah selesai, pastikan untuk mengklik simpan di kanan atas. Selanjutnya, mari kita kerjakan halaman tentang perbarui header agar sesuai dengan merek Anda. Sebagai contoh, saya ingin menulis tentang saya. Itu lebih cocok dengan gaya saya. Kemudian di bagian isi konten Anda, pada header tuliskan siapa Anda dan tentang apa situs ini. Di bagian di bawah header Anda, ceritakan mengapa Anda memulai blog ini dan bagikan kisah pribadi singkat. Jelaskan apa yang akan ditemukan pengunjung di sini dan sebutkan jenis postingan yang akan Anda publikasikan. Hapus elemen placeholder yang tidak diperlukan. Opsional, tambahkan sentuhan pribadi. Sertakan foto, alat favorit Anda, atau fakta menarik tentang diri Anda. Untuk saya hanya akan mengganti gambar-gambar ini. Saya juga akan mengganti gambar bagian atas ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Saya bisa mengubah posisi gambar di dalam kontainer dengan pergi ke bagian posisi di tab Style dan menyeret lingkaran. Seperti itu caranya. Terakhir, tambahkan ajakan untuk bertindak, call to action. Tautkan ke blog atau postingan blog yang populer. Saya akan meletakkannya di bagian bawah konten ini. Saya akan mencari tombol dan menggunakan tombol default dari WordPress di sini.
Selanjutnya, saya akan menautkan tombol ke blog dengan mengklik tautan dan mencari blog. Sekali lagi, jangan lupa untuk menyimpan. Selanjutnya, kita akan membuat halaman kontak kita, membangunnya dari awal. Jika Anda belum melakukannya, beri nama halaman dan kemudian sembunyikan judulnya. Gunakan ikon mata sesuai kebutuhan. WordPress menggunakan gaya default untuk judul ini, dan Anda tidak bisa terlalu banyak memodifikasinya, jadi kebanyakan orang biasanya menyembunyikannya, lalu menambahkan header lain yang bisa diatur gayanya dengan lebih baik. Jadi, silakan buat heading yang bertuliskan sesuatu yang sederhana, seperti halo atau kontak. Selanjutnya, buat tambahkan sebuah formulir. Kita akan menggunakan formulir Spectra. Klik plus dan cari form, lalu di sini ada formulir Spectra. Kita akan mengkliknya untuk menambahkannya, lalu klik formulir kontak sederhana. Sesuaikan kolom-kolomnya agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya sebenarnya tidak perlu kolom nama depan dan nama belakang, jadi saya akan menghapus kolom nama belakang dan mengubah nama depan menjadi hanya nama. Di sisi kanan, ubah autocomplete menjadi nama lengkap. Atur semua kolom yang ingin Anda pastikan terisi di formulir kontak sebagai wajib diisi dengan menggunakan toggle di sidebar kanan. Klik pada formulir secara keseluruhan, lalu di sidebar kanan, coba bereksperimen dengan gaya kotak dan garis bawah. Saya suka gaya garis bawah, jadi saya akan menggunakan itu. Selanjutnya, gulir ke bawah di bawah bagian umum dan di bawah tindakan, atur alamat email yang akan menerima respons formulir. Saya akan menggunakan email yang sama dengan yang saya gunakan untuk mendaftar di situs ini. Atur subjek yang akan muncul di respons formulir jika Anda menginginkannya. Di bagian Google reCAPTCHA, aktifkan reCAPTCHA untuk menghindari spam. Saya merekomendasikan menggunakan V3. Klik tautan di sini dan ikuti panduannya untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengatur reCAPTCHA. Cukup mudah untuk mengaturnya, tapi demi singkatnya, saya akan melewati bagian itu untuk demo ini. Cukup ketahui bahwa Anda bisa mengklik tautan di sini untuk mendapatkan semua instruksi pengaturannya. Setelah selesai dengan halaman ini, klik simpan. Terakhir, untuk halaman blog, buatlah tetap bersih dan sederhana. Perbarui judul dan gambar agar sesuai dengan merek Anda. Untuk blog postingan blog terbaru, klik blog tersebut, lalu di sidebar kanan pada bagian jumlah posting per halaman, atur menjadi 6. Dengan begitu, kita mendapatkan tata letak yang rapi dan lebih banyak postingan yang terlihat, lalu perbarui teks di atas grid blog terbaru. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menyimpan halaman setelah selesai. Jadi sekarang situs Anda tidak hanya sekadar ada, situs ini benar-benar terlihat seperti merek Anda. Anda sudah mengatur strukturnya, menambahkan logo Anda, memilih warna, dan mengganti dengan konten milik Anda sendiri. Itulah pekerjaan desain yang sudah selesai. Tapi desain hanyalah setengah dari keseluruhan cerita. Sekarang situs Anda sudah tayang dan terlihat profesional, saatnya mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar bisa menghasilkan uang. Di bagian ini, saya akan menunjukkan cara menemukan kata kunci yang sudah banyak dicari orang, dan bagaimana menghubungkannya dengan produk afiliasi yang memberikan komisi nyata. Kita akan tetap membuatnya ramah untuk pemula dan sangat fokus pada potensi keuntungan. Pada akhirnya Anda akan tahu persis apa yang harus dipromosikan dan mengapa itu layak dilakukan. Pertama, kita membutuhkan kata kunci yang mudah untuk pemula untuk ditulis. Dan kita akan menggunakan alat bernama SEMrush untuk menemukannya. SEMrush menunjukkan apa yang benar-benar dicari orang secara online, sehingga Anda bisa memilih topik dengan trafik yang bagus dan persaingan yang rendah. Dengan begitu, postingan blog pertama Anda memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan peringkat di Google dan mendatangkan pengunjung nyata. Biasanya, SEMrush menawarkan uji coba selama 7 hari. Tetapi jika Anda menggunakan tautan khusus di deskripsi, Anda akan mendapatkan uji coba selama 14 hari. Itu memberi Anda banyak waktu untuk mengeksplorasi niche Anda dan mulai menerbitkan konten. Silakan daftar dan kemudian temui saya di dashboard SEMrush. Dari dashboard SEMrush, pergi ke alat Keyword Magic di sisi kiri. Ketikkan topik umum Anda. Gunakan maksimal 1 hingga 3 kata. Jadi, untuk contoh saya mungkin mengetik sesuatu seperti road trip, lalu klik cari. SEMrush akan menghasilkan daftar besar ide kata kunci yang terkait. Mari kita bahas dengan cepat metrik-metrik yang akan Anda lihat. Intent menunjukkan apa yang ingin dilakukan seseorang. Informational berarti mereka sedang mempelajari sesuatu. Transactional berarti mereka siap untuk membeli. Commercial berarti mereka sedang membandingkan pilihan sebelum membeli. Dan navigational berarti mereka sedang mencari situs web tertentu. Untuk konten afiliasi, fokuslah pada kata kunci komersial dan transaksional. Mereka adalah calon pembeli Anda di masa depan.
Volume adalah lalu lintas pencarian bulanan. Persentase KD adalah tingkat kesulitan kata kunci. Skor dari 0 hingga 100. Skor yang lebih rendah lebih mudah untuk diraih peringkatnya. CPC atau cost per click menunjukkan berapa banyak yang dibayarkan pengiklan per klik. Itu bukan sesuatu yang harus Anda bayar, tapi ini adalah indikator bagus untuk nilai kata kunci. Anda juga bisa melihat ringkasan total kata kunci, volume, dan rata-rata persentase KD tepat di bagian atas daftar kata kunci. Selanjutnya, mari kita cari peluang mudah yang bisa dimanfaatkan. Mari kita atur beberapa filter untuk menyesuaikan parameter kita. Atur volume minimum sebanyak 100 pencarian per bulan. Terapkan. Atur filter persentase KD pada rentang 0 hingga 50. Kemudian terapkan filter intent dan pilih transaksional. Ini menyisakan kita dengan 146 kata kunci dan total volume pencarian sebesar 41,410, serta rata-rata tingkat kesulitan kata kunci sebesar 27%. Jika set filter tersebut menghasilkan terlalu sedikit hasil, coba tambahkan filter komersial. Sekarang, cari kata kunci dengan niat pembelian yang kuat. Contohnya seperti terbaik X untuk wire atau cara memilih jenis produk query atau X versus wire, alat terbaik untuk tujuan atau ulasan X. Saya suka menekan Command F di Mac lalu mencari kata terbaik di halaman. Dengan cara itu, saya bisa dengan cepat memindai dan melihat kata kunci mana yang menyoroti kata terbaik. Jika Anda menemukan kata kunci yang Anda suka dan ingin targetkan, klik ikon plus di sebelahnya untuk menyimpannya ke dalam daftar. Pertama kali Anda melakukan ini, Anda akan diminta untuk memberi nama daftar Anda. Sesuatu yang sederhana seperti kata kunci road trip akan cocok untuk kasus kita. Sekarang Anda bisa melihat daftar kata kunci road trip telah dibuat dan kita sudah menambahkan satu kata kunci ke dalamnya dari kapasitas daftar sebanyak 2.000 kata kunci. Setelah menambahkan kata kunci pertama, kata kunci tambahan apapun yang ingin Anda tambahkan dengan ikon plus akan langsung masuk ke daftar tersebut. Anda juga dapat mengklik kata kunci tertentu untuk menjelajahi variasinya. Cukup gulir ke bawah di halaman ikhtisar kata kunci, lalu lihat bagian ide kata kunci. Kembali ke halaman alat Keyword Magic, misalnya seperti pada contoh saya di sini, topik utama Anda adalah road trip. Berikut beberapa ide kata kunci yang langsung muncul. Camilan terbaik untuk road trip. Mobil terbaik untuk road trip. Road trip terbaik. SUV terbaik untuk road trip. Atau yang ini di sini, aplikasi terbaik untuk road trip. Saya akan menambahkan yang ini ke daftar saya. Masing-masing dari ini bisa menjadi postingan blog dan masing-masing mengarah pada produk yang mungkin siap dibeli orang. Setelah selesai membuat daftar Anda, di sisi kiri, buka Keyword Strategy Builder. Lalu gulir ke bawah dan pilih daftar Anda. Selanjutnya, urutkan berdasarkan volume untuk menemukan peluang trafik tertinggi Anda. Cukup klik kata volume di bagian atas kolom tersebut. Kita akan menggunakan daftar ini untuk mencari tahu program afiliasi mana yang harus diikuti dan produk mana yang direkomendasikan di postingan blog pertama Anda. Sekarang, setelah Anda menemukan ide kata kunci dengan niat membeli, saatnya mencari tahu apa yang akan dipromosikan dan program afiliasi mana yang benar-benar membayar dengan baik. Jadi, langkah pertama adalah mencari produk di balik kata kunci Anda. Periksa daftar kata kunci Anda dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ada orang yang ingin membeli suatu produk? Dan produk seperti apa yang mereka minati? Misalnya, untuk kata kunci camilan perjalanan darat terbaik, Anda dapat merekomendasikan camilan ramah perjalanan, pendingin atau wadah yang dapat digunakan kembali. Seperti termos. Aplikasi perjalanan darat terbaik bisa berupa alat GPS, perencana perjalanan, atau bahkan aplikasi tur audio. Mobil terbaik untuk perjalanan darat bisa berupa konten perbandingan yang menghubungkan ke situs asuransi mobil atau persewaan mobil. Catat kategori produk potensial yang terkait dengan kata kunci utama Anda. Langkah kedua adalah mencarinya di Google, seperti seorang pembeli. Cari kata kunci Anda di Google dan lihat apa yang dipromosikan oleh blog lain. Cari konten yang banyak mengandung afiliasi, daftar terbaik, ulasan produk, atau panduan perlengkapan. Klik beberapa tautan dan lihat apakah mereka mengarah ke Amazon, toko merek, atau layanan lainnya. Ini biasanya adalah tautan afiliasi dan ini memberi Anda petunjuk tentang apa yang sudah dipromosikan di niche Anda. Sekarang, setelah Anda tahu produk apa yang dicari oleh niche Anda, saatnya mencari program afiliasi untuk produk-produk tersebut. Cobalah mencari di Google nama produk atau merek ditambah kata kunci program afiliasi. Di sini saya menemukan program afiliasi untuk para pelancong jalan darat.
Anda juga bisa mencoba menggunakan jaringan afiliasi seperti Impact, Share SL, CJ Affiliate, dan Amazon Associates yang bagus untuk produk fisik. Setelah Anda menemukan beberapa program afiliasi yang terlihat menjanjikan, mari kita bandingkan dengan cepat menggunakan kalkulator potensi penghasilan. Sebuah workbook khusus yang saya buat hanya untuk Anda, tautannya ada di deskripsi di bawah. Spreadsheet ini membantu Anda memperkirakan program mana yang menawarkan potensi penghasilan terkuat. Berikut cara menggunakannya. Klik tautan untuk workbook di deskripsi. Lalu saat terbuka, klik gunakan template di pojok kanan atas. Masukkan nama setiap program afiliasi atau produk di kolom pertama. Kemudian isi baris tersebut dan lengkapi semua pilihan drop-down. Untuk jenis produk, apakah itu perangkat lunak, produk fisik, atau layanan? Untuk kisaran harga, biasanya berapa harga produk tersebut umumnya? Untuk jenis pembayaran afiliasi, apakah pembayarannya berupa tarif tetap, persentase satu kali, atau berulang? Untuk estimasi komisi, kira-kira berapa yang akan Anda dapatkan per penjualan? Dan untuk durasi cookie, berapa lama Anda akan mendapatkan kredit untuk penjualan setelah seseorang mengklik tautan Anda? Setelah Anda mengisi kelima kolom pada satu baris, skor pendapatan akan dihitung secara otomatis. Berikut adalah contoh seperti apa kalkulator potensi pendapatan setelah Anda mengisinya secara lengkap. Seperti yang Anda lihat, saya memiliki skor pendapatan di sebelah kanan untuk semua produk dan merek yang berbeda, dan semuanya diberi kode warna, sehingga saya tahu mana yang merupakan peluang terbaik. Hijau berarti potensi tinggi, kuning berarti cukup baik tapi mungkin perlu penargetan yang lebih tepat, dan merah berarti potensi rendah. Pertimbangkan untuk mencari alternatif yang lebih kuat. Ini adalah cara cepat untuk memprioritaskan program afiliasi mana yang akan diikuti berdasarkan angka nyata, bukan hanya berdasarkan firasat. Setelah Anda mengisi seluruh lembar ini dan menemukan kecocokan yang baik, daftarlah ke program afiliasi tersebut, ambil tautan unik Anda, dan simpan untuk digunakan saat kita mulai menulis postingan blog Anda di bagian berikutnya. Jadi sekarang Anda sudah tahu apa yang akan dipromosikan, tapi bagaimana cara mengubahnya menjadi postingan blog yang bisa mendapatkan peringkat, membangun kepercayaan, dan menghasilkan klik. Selanjutnya, kita akan membuat postingan blog afiliasi pertama Anda, yang disusun agar mudah mendapatkan peringkat, dioptimalkan untuk klik, dan mudah diikuti, bahkan jika Anda belum pernah menulis blog sebelumnya. Anda akan belajar cara menambahkan tautan dengan benar, mengatur postingan Anda untuk SEO, dan menerbitkannya dengan penuh percaya diri. Pada akhirnya, cuanak Anda hanya tak memiliki sebuah blog, tetapi juga aset penghasil uang yang sudah tayang di internet. Sekarang setelah Anda membuat daftar kata kunci berpotensi tinggi di SEMrush, mari ekspor daftar tersebut dan gunakan ChatGPT untuk membantu menulis postingan blog Anda. Jika Anda belum berada di sana, buka Keyword Strategy Builder, lalu buka daftar Anda. Centang kotak di samping kata kunci utama Anda, yaitu kata kunci dengan volume pencarian tertinggi yang ingin Anda gunakan, dan pilih hingga 3-5 variasi terkait. Untuk saya akan menggunakan aplikasi road trip terbaik, karena cemilan road trip terbaik, berdasarkan riset saya, mengarah ke produk-produk dengan harga yang cukup rendah, sehingga komisinya juga kecil. Mobil road trip terbaik memang punya volume pencarian yang bagus, tapi program afiliasinya kurang menarik. Lalu saya punya topik besar berikutnya di sini, yaitu aplikasi road trip terbaik. Jadi saya akan memilih jalur perangkat lunak, menggunakan ini sebagai kata kunci utama saya, dan mencentang kotak untuk beberapa kata kunci serupa. Itu seharusnya sudah cukup. Selanjutnya di pojok kanan atas, klik ekspor, lalu di bawah ekspor data, pilih hanya yang terpilih, dan unduh file CSV. Selanjutnya, mari kita cari konten kompetitor untuk dijadikan referensi. Klik pada kata kunci utama Anda untuk membuka ringkasan kata kunci, lalu gulir ke bawah ke bagian analisis SERP. Bagian ini menampilkan hasil teratas Google untuk kata kunci Anda, termasuk blog, ulasan produk, dan pembuat konten lainnya. Pilih 2 hingga 3 URL kompetitor yang ingin Anda jadikan referensi. Ini akan membantu membimbing konten Anda dan memberikan contoh untuk ChatGPT ambil referensi. Jangan khawatir tentang menautkan ke halaman produk merek afiliasi. Di sini kita fokus pada blog dan konten pihak ketiga. Jadi untuk saya mungkin akan menggunakan situs Packup and Go ini, Caroline Rose Travel, dan artikel USA Today ini. Pilih kompetitor manapun yang paling masuk akal untuk Anda, lalu simpan URL tersebut di suatu tempat. Kita akan membutuhkannya sebentar lagi. Saya baru saja menyimpan milik saya di Notepad. Selanjutnya, mari kita gunakan ChatGPT untuk membuat draft blog Anda. Sebenarnya Anda bisa menggunakan alat penulisan AI apapun, tapi saya merekomendasikan ChatGPT dengan fungsi riset mendalam diaktifkan untuk hasil terbaik. Untuk memulai, buka chatgpt.com dan masuk atau daftar.
Saya punya template prompt penulisan blog khusus yang sudah saya tautkan di deskripsi di bawah. Silakan buka itu di tab baru. Setelah Anda membukanya, klik tombol gunakan template di pojok kanan atas. Ada beberapa template prompt berbeda di sini. Kita akan menggunakan yang pertama untuk tugas ini. Silakan ganti semua informasi yang ada di dalam tanda kurung dengan informasi Anda sendiri. Ini termasuk topik, kata kunci, dan URL kompetitor Anda. Pastikan Anda mengambil kata kunci utama dari SEMrush. Selanjutnya, salin prompt yang sudah lengkap dan tempelkan ke ChatGPT. Jika Anda menggunakan paket Plus, aktifkan fitur riset mendalam. Paket Plus seharga $20 per bulan, dan menurut saya, fitur ini saja sudah sangat layak untuk harga tersebut. Anda bisa mencoba menggunakan prompt dan metode ini di paket gratis, tapi hasilnya tidak akan sedetail atau seberguna itu. Anda akan tahu alasannya sebentar lagi. Terakhir, unggah file CSV kata kunci Anda. Lalu silakan kirimkan prompt Anda. Setelah mengirimkan prompt, ChatGPT mungkin akan menanyakan pertanyaan lanjutan. Cukup jawab pertanyaannya dengan jelas lalu kirimkan jawaban Anda dalam satu pesan. Jika pertanyaannya diberi nomor, saya suka menjawab dengan nomor yang sesuai dengan pertanyaannya. Setelah Anda menjawab pertanyaannya, klik kirim. Fungsi riset mendalam ChatGPT akan memerlukan beberapa menit untuk memproses. Jadi, selagi proses berlangsung, mari kita siapkan situs WordPress Anda untuk menerbitkan postingan blog pertama Anda. Kembali ke dashboard WordPress. Sebelum kita menerbitkan artikel pertama Anda, mari kita bersihkan konten contoh yang ditambahkan WordPress saat Anda membuat situs Anda. Pertama dari dashboard WordPress Anda, klik post di bilah sisi kiri. Pilih semua post default dengan mengklik kotak centang di bagian atas. Di menu drop-down tindakan massal, pilih pindahkan ke sampah lalu terapkan. Sekarang situs Anda siap untuk postingan blog pertama yang sesungguhnya. Selanjutnya, mari kita buat postingan baru. Di kiri atas, klik tambah post baru. Buka bilah sisi rank math dengan menggunakan ikon kecil di kanan atas. Tempelkan kata kunci utama Anda dari SEMrush ke kolom kata kunci fokus. Ini membantu Rank Math memberikan tips SEO yang spesifik untuk topik Anda. Selanjutnya, mari kita tempelkan blog Anda dari ChatGPT. Pada tahap ini, ChatGPT seharusnya sudah selesai menulis artikel Anda. Beralih kembali ke tab ChatGPT Anda. Setelah Anda di sana, gulir artikel baru Anda. Seperti yang Anda lihat, ChatGPT menelusuri 22 sumber berbeda di internet dan membuat sebuah artikel yang indah, sangat berbasis fakta, memiliki foto-foto yang bagus, formatnya rapi, dan siap digunakan sebagai titik awal untuk blog kita. Bahkan hanya dengan melihatnya sekilas sekarang, saya tahu bahwa ini belum sempurna, tapi ini akan menjadi titik awal yang sangat baik bagi kita untuk memulai. Klik ikon salin kecil di bagian bawah ini. Lalu kembali ke WordPress dan tempelkan artikel tersebut ke jendela editor utama. Terakhir, mari kita buang bagian yang tidak perlu. Terkadang AI menambahkan kata-kata pembuka atau penutup yang tidak penting seperti salam atau ucapan penutup. Baca sekilas postingan dan hapus apapun yang terasa tidak perlu. Seperti, saya punya salam di sini yang mengatakan, keren matematika, saya akan membuat postingan blog. Kita tidak butuh itu. Selanjutnya, salin judul artikel Anda. Dan tempelkan ke kolom tambahkan judul di bagian atas editor. Lalu, klik ikon mata di samping blok judul untuk menyembunyikan judul di halaman yang diterbitkan. Template desain Anda kemungkinan akan menampilkannya di tempat lain. Draft Anda sekarang sudah ada di WordPress dan siap untuk diformat. Sebelum kita lanjut, mari kita rapikan draftnya dan pastikan benar-benar terdengar seperti Anda. Mulailah dengan memperbaiki masalah format apapun. Misalnya, jika frasa deskripsi meta muncul di dalam isi postingan, hapus frasa tersebut dan sisakan hanya deskripsi sebenarnya atau ringkasan postingan. Terkadang sitasi atau tautan dimasukkan di tempat yang aneh atau memotong kata-kata. Periksa dan rapikan bagian-bagian tersebut. Kamu akan melihat ada keterangan di sini untuk foto yang diambil oleh ChatGPT. Ada kemungkinan ChatGPT mengambil foto itu dari situs web orang lain dan kita tidak bisa menggunakannya. Tapi juga ada kemungkinan bahwa ChatGPT membuat gambar itu sendiri. Teknologi AI berubah dengan sangat cepat.
Jadi semuanya sangat tergantung pada sejauh mana teknologi tersebut saat kamu melakukan proses ini. Pada akhirnya, praktik terbaik untuk situasi ini adalah cukup tambahkan foto milikmu sendiri atau cari foto stok. Jadi nanti kita akan menambahkan beberapa foto. Kamu bisa menghapus tautan yang tidak perlu atau rusak, tapi pertahankan beberapa sumber eksternal berkualitas tinggi. Menautkan ke situs-situs terkemuka seperti sumber pemerintah atau blog terpercaya sebenarnya bisa membantu SEO-mu. Ini menunjukkan kepada Google bahwa kamu berkontribusi dalam percakapan yang lebih luas di internet. Tapi tetap hati-hati. Apakah ada keajaiban yang mengutip sesuatu yang bukan pengetahuan umum, seperti statistik tertentu? Atau angka-angka kamu mungkin ingin mempertimbangkan untuk tetap menyertakan kutipan tersebut demi menjaga kepercayaan? Juga terkait tautan, secara default, tautan ditandai sebagai do follow yang memberitahu Google bahwa kamu merekomendasikan situs tersebut. Jadi gunakan tautan ini hanya untuk sumber yang benar-benar kamu percaya. Jangan pernah menggunakannya untuk tautan berbayar atau konten yang meragukan. Kita akan membahas tautan nofollow nanti saat membicarakan tautan afiliasi. Sekarang, mengapa perlu menambahkan sentuhan pribadi pada hal ini? Pedoman EEAT Google memprioritaskan konten yang menunjukkan pengalaman nyata, keahlian, otoritas, dan kepercayaan. Itulah sebabnya postingan blog yang sepenuhnya dihasilkan AI sering terasa hambar. Mereka tidak terdengar seperti ditulis oleh seseorang yang benar-benar pernah menggunakan produk tersebut atau memahami topiknya. Agar bisa bersaing, kontenmu harus terasa otentik, nyata, dan manusiawi. Jadi berikut cara melakukannya. Bacalah draftmu dengan suara keras untuk menangkap frasa yang canggung atau terdengar seperti robot. Tulis ulang dengan gaya bahasamu sendiri. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada seorang teman? Dan bagikan pengalaman pribadi. Jika kamu pernah menggunakan produknya, sertakan pendapat jujurmu, tips, atau perbandingan. Bahkan detail kecil seperti ini muat di koper kabin saya atau baterainya tahan sepanjang akhir pekan bisa memberikan perbedaan besar. Salah satu contoh bagus dari hal ini adalah ulasan produk oleh blog bernama Serious Eats, di mana mereka mengulas 12 spatula ikan yang berbeda. Alih-alih sekadar meringkas spesifikasi produk yang tersedia untuk umum, mereka menguji setiap spatula, mengambil foto mereka sendiri, dan menjelaskan mengapa spatula mana yang lebih baik untuk jenis masakan tertentu atau pengguna yang berbeda. Wawasan langsung seperti itulah yang disukai Google, AA, tidak dapat meniru dan membangun kepercayaan dengan pembaca. Jadi, haruskah Anda menggunakan AI? Sangat. AI adalah alat yang luar biasa, tetapi ia hanyalah sebuah alat. Gunakan AI untuk membuat draft ide, memperbaiki tata bahasa, dan mempercepat proses. Tetapi jangan hanya menyalin dan menempelkan konten AI yang generik, lalu berharap itu akan berhasil di Google. Google memberikan penghargaan pada konten yang menambah nilai baru di internet, bukan sekadar ringkasan dari apa yang sudah ada. Jadi jika Anda ingin blog Anda menonjol, gabungkan efisiensi AI dengan pengalaman, wawasan, dan suara Anda sendiri. Itulah kombinasi yang tepat. Sekarang, mari kita tambahkan tautan afiliasi dengan cara yang benar tanpa merusak SEO Anda. Sebelum kita mulai menambahkan tautan afiliasi, ada dua hal penting yang perlu kita bahas. Pengungkapan legal dan tautan nofollow. Mari kita mulai dari sisi hukum. Jika Anda berada di ISL, atau pembaca Anda berasal dari sana, FTC, mengharuskan Anda untuk mengungkapkan setiap hubungan afiliasi. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga membangun kepercayaan dengan audiens Anda. Berikut kalimat sederhana yang bisa digunakan. Postingan ini mengandung tautan afiliasi. Jika Anda membeli melalui tautan ini, saya mungkin akan mendapatkan komisi tanpa biaya tambahan untuk Anda. Sekarang, di mana Anda harus meletakkannya? Saya sarankan untuk meletakkannya di bagian atas postingan sebelum tautan afiliasi pertama Anda. Buatlah agar mudah terlihat dan ditulis dengan bahasa yang jelas serta jujur. Beberapa program seperti Amazon atau afiliasi keuangan mungkin mengharuskan pengungkapan yang lebih spesifik, misalnya menempatkan disclaimer tepat di samping tautan. Jadi, selalu periksa aturan untuk setiap program. Sekarang, apa itu tautan nofollow dan mengapa Anda harus peduli? Tautan nofollow adalah tautan biasa yang diberi tag khusus untuk memberitahu mesin pencari agar tidak meneruskan kredit SEO atau link juice ke situs yang Anda tautkan. Hal ini penting karena Google tidak ingin orang-orang mencoba memanipulasi peringkat dengan tautan berbayar atau tautan spam. Karena tautan afiliasi termasuk dalam kategori tersebut, Anda harus selalu menandainya sebagai nofollow. Jika Anda tidak melakukannya, hal itu bisa merugikan peringkat Anda atau, yang lebih buruk, menyebabkan penalti. Jadi sebagai surat aturan umum, mereka ada uang yang terlibat, gunakan nofollow. Sekarang, daripada khawatir tentang pengaturan nofollow setiap kali kita membuat postingan atau menambahkan tautan, kita akan memasang plugin sederhana bernama Thirsty Affiliates yang akan mengotomatisasi semuanya. Kembali ke editor post, klik simpan draft di bilah atas.
Lalu klik ikon situs Anda di kiri atas untuk kembali ke dashboard WordPress Anda. Di belah sisi kiri, buka plugin dan tambahkan plugin baru. Cari afiliasi yang haus. Yang kami cari adalah yang ini, afiliasi yang haus. Tautan afiliasi, merek tautan, pelacakan tautan, dan plugin pemasaran. Install sekarang, lalu aktifkan. Berikutnya, mari konfigurasikan afiliasi yang haus. Anda dapat melewati jendela Selamat Datang ini, dan di sisi kiri, buka Thirsty Affiliates dan pengaturan. Kemudian di sisi kiri, pada menu Thirsty Affiliates, klik tampilan tautan. Gulir ke bawah dan atur penggunaan nofollow pada tautan menjadi ya. Lalu atur buka tautan di jendela baru menjadi ya. Gulir ke bagian bawah dan klik simpan perubahan. Sekarang, semua tautan afiliasi Anda akan otomatis terbuka di tab baru dan ditandai sebagai nofollow. Sekarang mari tambahkan tautan afiliasi pertama Anda. Di sisi kiri, buka Thirsty Affiliates, lalu tambahkan tautan afiliasi. Di bawah judul, masukkan nama produk yang ingin Anda promosikan. Kemudian tempelkan tautan afiliasi Anda di URL tujuan. Selanjutnya, tambahkan gambar produk. Idealnya, Anda sebaiknya menggunakan foto sendiri atau tangkapan layar atau mengunduh gambar resmi dari situs produk. Untuk menghindari penggunaan gambar milik kompetitor agar terhindar dari masalah hak cipta. Di sisi kanan, di bawah kategori tautan, buatlah kategori seperti perangkat lunak perjalanan atau alat kebugaran, sesuatu yang bersifat umum seperti itu. Lalu di kanan atas klik simpan tautan. Sekarang, tautan afiliasi ini sudah siap digunakan di seluruh situs Anda. Bersih, bermerek, dan sesuai dengan SEO. Sekarang mari tambahkan tautan tersebut ke postingan blog Anda. Kembali ke bagian postingan dan edit blog Anda. Ada 3 cara utama untuk menambahkan tautan afiliasi. Tautan teks inline, gambar yang dapat diklik, dan tombol. Saya akan menunjukkan cara menambahkan masing-masing dari mereka. Mari kita mulai dengan tautan teks inline. Temukan lokasi pertama di mana nama produk yang Anda rekomendasikan muncul. Sorot nama tersebut, lalu di toolbar mengambang, klik TA untuk Thirsty Affiliates. Kemudian cari tautan afiliasi yang baru Anda buat dan masukkan. Sekarang, ketika seseorang mengklik nama produk tersebut, mereka akan diarahkan ke tujuan tautan afiliasi. Sekarang, mari tambahkan gambar yang dapat diklik. Klik blok terakhir sebelum tempat Anda ingin menambahkan gambar. Lalu klik ikon plus di kiri atas. Dan cari gambar afiliasi yang haus. Lalu klik blok untuk memasukkannya ke blok Anda. Kemudian, di blok yang muncul, cari tautan afiliasi yang baru Anda buat dan pilih saat muncul. Ini akan menunjukkan gambar produk yang Anda unggah sebelumnya. Silakan lanjutkan dan pilih itu. Sekarang, ketika seseorang mengklik gambar tersebut, tautan afiliasi akan terbuka di tab baru. Terakhir, mari tambahkan sebuah tombol. Mari kita pergi ke bagian bawah bagian ini, klik blok teks terakhir, lalu di sisi kiri cari tombol. Dan pilih tombol. Atur teksnya menjadi ajakan bertindak yang bagus, seperti lihat harga saat ini atau daftar sekarang. Pusatkan tombol dengan mengklik tombol ubah justifikasi item ini, lalu klik justifikasi item ke tengah. Dan saya ingin menekankan bahwa dengan tombol, mengklik tombol tautan afiliasi TA hanya menambahkan tautan ke teksnya saja. Kita ingin membuat tombol tersebut bisa diklik. Jadi kita ingin menambahkan tautan cloaked Anda dari Thirsty Affiliates. Untuk menemukan tautan cloaked Anda, pertama-tama simpan draft Anda. Keluar kembali ke dashboard WordPress, pergi ke Thirsty Affiliates, klik pada produk Anda, dan kemudian salin URL cloaked-nya. Kembali ke postingan Anda. Temukan tombolnya, lalu klik tombol tersebut dan tambahkan tautan menggunakan alat tautan biasa. Sekarang, ketika seseorang mengklik tombol itu, mereka akan diarahkan ke tautan afiliasi Anda. Jadi, berapa banyak tautan yang sebaiknya Anda tambahkan ke postingan Anda? Umumnya, 2 hingga 3 tautan per produk sudah cukup. 1 di dekat penyebutan pertama, 1 setelah pembahasan terakhir Anda, dan opsional tautan ketiga. Jika postingan Anda panjang dan benar-benar memberikan nilai tambah, atau seperti yang saya lakukan, buat gambar tersebut bisa diklik.
Hindari menjejalkan terlalu banyak tautan, jangan menautkan setiap kali produk disebutkan. Google menganggap itu sebagai spam dan akan merusak pengalaman pengguna. Bersikaplah sengaja dan fokuslah pada kejelasan, bukan kuantitas. Sekarang, mari kita buat gambar unggulan. Ini adalah gambar yang muncul di bagian atas postingan blog Anda, dan juga yang akan dilihat orang ketika postingan Anda dibagikan di media sosial atau aplikasi pesan. Gambar unggulan yang baik seharusnya secara visual menjelaskan tentang apa postingan Anda dan membuat orang ingin mengkliknya, bahkan jika mereka tidak membaca judulnya. Untuk memulai, tab baru dan kunjungi canva.com. Masuk atau buat akun gratis, lalu di kiri atas, klik buat desain. Pilih ukuran khusus lalu masukkan 3200 pixel x 630 pixel. Kemudian klik buat desain baru. Ukuran ini cocok untuk pratinjau blog maupun berbagi di media sosial. Selanjutnya, gunakan foto berkualitas tinggi yang sesuai dengan topik Anda. Untuk mengunggah gambar Anda sendiri, di bilah sisi kiri, klik unggahan lalu unggah file. Atau cari foto stok di Canva. Di bilah sisi kiri, klik elemen lalu cari sesuatu. Saat Anda menemukan gambar yang Anda suka, klik dan seret ke dalam bingkai, lalu ubah ukurannya agar memenuhi bingkai. Selanjutnya, tambahkan teks. Klik teks di sisi kiri, lalu pilih gaya judul atau kombinasi font yang sudah jadi. Untuk teksnya, gunakan judul blog Anda atau versi yang lebih singkat dan menarik. Sesuaikan warna, ukuran, dan efek agar teks Anda mudah dibaca. Jika perlu, Anda bisa sedikit menggelapkan gambar latar belakang untuk meningkatkan kontras. Klik gambar, klik edit, lalu sesuaikan dan turunkan kecerahannya. Sehelai rambut. Setelah selesai mendesain gambar, klik bagikan di kanan atas, lalu klik unduh. Lalu pilih PNG dan klik unduh. Kembali ke WordPress, buka bilah sisi kanan jika belum terbuka dengan mengklik ikon di samping tombol terbitkan. Lalu buka tab posting. Gulir ke bawah dan klik tetapkan gambar unggulan. Lalu unggah gambar baru Anda. Gunakan kata kunci utama Anda dalam judul dan teks alt. Lalu klik tetapkan gambar unggulan untuk menerapkannya. Sekarang postingan Anda memiliki gambar unggulan menarik dan profesional, membantu menarik lebih banyak pengunjung dan membuat blog Anda lebih profesional. Sekarang, mari kita optimalkan postingan blog Anda agar mudah dinavigasi baik oleh pembaca maupun mesin pencari. Mari kita mulai dengan menambahkan kategori postingan. Di bilah sisi kanan, gulir ke bagian kategori. Buka menu drop-down, lalu pilih kategori yang sudah ada atau klik tambah kategori baru. Berpikirlah ke depan saat Anda membuat kategori baru. Konten seperti apa yang akan Anda terbitkan nanti? Tutorial? Ulasan? Perbandingan? Kategorikan sesuai kebutuhan. Anda dapat menetapkan suatu kiriman ke lebih dari satu kategori jika sesuai. Selanjutnya, mari tambahkan tag. Buka kembali dokumen template prompt ChatGPT yang Anda gunakan sebelumnya. Ada tautan ke template dokumen ChatGPT prompt dalam deskripsi di bawah. Gulir ke bawah ke perintah pembuatan tag WordPress. Salin semua yang ada di bawah header yang bertuliskan template prompt, lalu tempelkan ke dalam chat ChatGPT Anda yang sudah ada. Kemudian salin seluruh teks postingan blog Anda dan tempelkan di bawah prompt tersebut. Untuk melakukan ini, saya sarankan pergi ke postingan blog, lalu klik pratinjau. Dari sini, Anda cukup mudah mengklik ke dalam halaman lalu tekan Command A untuk menyalin semuanya. Ini juga akan membawa elemen-elemen di toolbar atas, tapi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Kembali ke ChatGPT lalu tempelkan di bawah garis yang diberi tanda kurung. Sebagai catatan singkat, saya ingin menyebutkan bahwa Anda tidak perlu mengaktifkan Deep Research untuk langkah ini. Setelah semuanya ditempelkan, kirimkan prompt tersebut. ChatGPT akan menghasilkan tag yang relevan. Silakan salin tag-tag tersebut. Kembali ke editor blog, gulir ke bawah di sisi kanan hingga ke bagian tag, lalu tempelkan hasilnya di sana. Anda mungkin perlu menekan tanda koma untuk memastikan hasil terakhir Anda masuk ke dalam daftar. Sekarang, postingan Anda lebih terorganisir dan lebih mudah ditemukan oleh pembaca. Sekarang, jika postingan blog Anda panjang atau memiliki beberapa bagian, mari bantu pembaca menemukan apa yang mereka cari dengan menambahkan daftar isi.
Gulir ke bagian atas artikel Anda lalu pilih ringkasan Anda. Di kiri atas, klik ikon plus, lalu cari Rank Math. Lalu pilih daftar isi berdasarkan peringkat matematika. Daftar isi akan dibuat secara otomatis berdasarkan tajuk di posting Anda. Berikut ini ikhtisar singkat tentang cara kerja header. Judul blog sudah diatur ke heading 1. Jadi, dalam postingan Anda, gunakan judul 2 untuk bagian utama dan gunakan judul 3 untuk subbagian. Header yang jelas dan terstruktur meningkatkan keterbacaan dan membantu Google memahami konten Anda. Jika perlu, perbarui judul bagian yang kurang jelas atau sesuaikan tingkat header di postingan blog Anda. Di daftar isi, Anda juga dapat menyembunyikan atau menampilkan header tertentu menggunakan ikon mata. Sekarang, mari kita berikan postingan blog Anda peluang terbaik untuk mendapatkan peringkat. Klik tombol Rank Math di kanan atas untuk membuka sidebar checklist. Gulir ke bawah dan lihat daftar periksa. Tanda centang hijau berarti Anda sudah siap. Tanda X merah menunjukkan area yang perlu diperbaiki. Saat Anda mengklik setiap drop-down, setiap item dijelaskan dengan jelas. Jadi, mari kita bahas beberapa poin bersama-sama. Jika Rank Math menandai kepadatan kata kunci Anda terlalu tinggi atau terlalu rendah, Anda perlu menyesuaikannya. Anda ingin kata kunci fokus Anda muncul sebanyak 1 hingga 1,5% dari total jumlah kata. Jika terlalu rendah, berarti Anda belum menargetkan kata kunci Anda dengan cukup baik. Dan jika terlalu tinggi, itu bisa terlihat seperti spam. Saya merekomendasikan menggunakan ChatGPT untuk membimbing proses pengeditan. Berikut adalah prompt yang bisa Anda gunakan. Kepadatan kata kunci saya sekitar, masukkan angkanya. Bisakah Anda menyarankan di mana saya bisa menambahkan kata kunci fokus saya dalam kasus saya aplikasi road trip terbaik secara alami agar mencapai sekitar 1%? Lalu kirimkan prompt tersebut. Lakukan perubahan yang disarankan secara manual, lalu periksa kembali skor Anda. Bacakan pembaruan Anda dengan lantang. Jika kedengarannya tidak alami, perbaikilah. Dan akhirnya, utamakan kejelasan dan alur blog daripada mencapai angka pasti. Saya telah menyertakan perintah ini di bagian bawah dokumen template perintah ChatGPT jika Anda ingin menyalin dan menempelkannya untuk pengalaman yang mudah. Beberapa item daftar periksa akan meminta Anda untuk mengedit judul SEO, deskripsi meta, atau URL posting Anda. Untuk mengubahnya, klik Edit Kuplikan. Lalu buat penyesuaian berdasarkan rekomendasi Rank Math. Usahakan mendapatkan skor Rank Math sedekat mungkin dengan 100 dari 100, tapi jangan terlalu stres untuk membuatnya sempurna. Tujuannya adalah melakukan perbaikan yang berarti untuk membantu pembaca dan meningkatkan visibilitas pencarian Anda. Jika Anda bahkan bisa membuat tombol Rank Math ini berwarna hijau, Anda sudah berada di posisi yang baik. Setelah konten Anda dioptimalkan dan siap, saatnya untuk menerbitkan postingan blog Anda. Klik tombol terbitkan berwarna biru di sudut kanan atas editor. Di jendela pop-up, visibilitas harus ditetapkan ke publik, lalu Anda dapat memilih untuk segera memposting atau menjadwalkannya untuk nanti. Setelah semuanya terlihat baik, tekan publikasikan lagi untuk mengonfirmasi. Posting Anda sekarang tayang. Klik lihat posting untuk melihat tampilannya di situs Anda. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa formatnya, gambar dan tautan. Untuk terakhir kalinya. Lalu bagikan. Pasang tautan di media sosial, kirimkan melalui email ke daftar Anda atau sebarkan di komunitas daring yang relevan. Sekarang, mari kita segera aktifkan kembali cache situs untuk mengoptimalkan kecepatan pemuatan situs web bagi pengunjung. Kembali ke dashboard WordPress, klik plugin di navbar kiri. Kemudian temukan Lightspeed Cache dan klik aktifkan. Kerja bagus! Posting blog afiliasi pertama Anda sudah tayang. Postingan ini sudah dioptimalkan, dimonetisasi, dan siap ditemukan oleh orang-orang yang mencari topik persis seperti yang Anda tulis. Itu adalah langkah besar. Pada titik ini, Anda telah melakukan sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah lakukan. Anda benar-benar telah membangun dan meluncurkan situs afiliasi pertama Anda. Anda memilih niche, membangun situs dengan WordPress dan Hostinger, mengoptimalkannya dengan Rank Math, dan menerbitkan posting blog dengan potensi penghasilan nyata. Jadi apa selanjutnya? Berikut cara untuk terus berkembang dan mengubah ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Teruslah menerbitkan konten yang bermanfaat dan berfokus pada pembeli. Usahakan untuk memposting secara konsisten. Bahkan satu postingan berkualitas per minggu pun bisa memberikan perbedaan. Bagikan postingan Anda. Gunakan Reddit, grup Facebook, Pinterest, atau forum yang berkaitan dengan niche Anda untuk mulai mendatangkan trafik sejak awal.
pantau apa yang berhasil. Gunakan Google Search Console dan Google Analytics agar Anda bisa melihat postingan mana yang mendapatkan klik dan mana yang perlu diperbaiki. Dan gunakan SEMrush untuk merencanakan postingan blog berikutnya berdasarkan permintaan pencarian yang nyata. Ingat, ada uji coba gratis 14 hari yang tertaut di deskripsi jika Anda ingin mencobanya. Dan ini adalah sesuatu yang jarang diberitahukan oleh banyak tutorial. Mendapatkan peringkat di Google membutuhkan waktu. Menurut Ahrefs, hanya 5,7% halaman yang berhasil masuk 10 besar hasil pencarian dalam waktu 1 tahun. Tapi bagaimana dengan halaman yang berhasil? Sebagian besar mulai mendapatkan perhatian antara 3 hingga 6 bulan. Terutama jika mereka menargetkan kata kunci dengan persaingan rendah. Jadi yang terpenting adalah bersabar, konsisten, dan jangan berharap mendapatkan trafik secara instan. Ini adalah permainan jangka panjang tapi akan terbayar jika Anda terus hadir, terus menerbitkan, dan terus membantu orang memecahkan masalah nyata. Postingan pertama Anda sudah tayang. Sekarang saatnya untuk berkembang.